Bayangkan kalau tiga negara besar seperti Arab Saudi, Turki, dan Pakistan, mereka sepakat bahwa kalau salah satu dari mereka diserang, maka ketiganya akan menganggap itu sebagai serangan bersama. Kesepakatan ini baru saja dibuat di kota yang sangat penting bagi umat Islam, yaitu kota Mekah. Namanya adalah Mekah Joint Defense Agreement. Tapi sebenarnya, apa isi perjanjian ini? Kenapa Arab Saudi, Turki, dan Pakistan memutuskan untuk memperkuat kerjasama pertahanan mereka? Dan yang paling menarik, apakah ini akan menjadi semacam NATO versi dunia Islam? Nah, kita bahas dalam 5 poin. Poin yang pertama adalah apa itu Mekah Agreement. Pada 7 Agustus 2026, Arab Saudi, Turki, dan Pakistan menandatangani sebuah perjanjian pertahanan bersama di kota Mekah. Kesepakatan ini melibatkan 3 negara yang punya pengaruh besar di dunia Islam. Arab Saudi adalah salah satu negara yang paling penting di Timur Tengah. Turki memiliki kekuatan militer dan industri pertahanan yang berkembang pesat. Sementara Pakistan merupakan salah satu kekuatan militer terbesar di kawasan Asia Selatan dan juga merupakan negara dengan senjata nuklir. Jadi, ketiga negara ini membuat sebuah fakta pertahanan bersama. Tentu saja banyak yang langsung memperhatikannya. Karena ini bukan sekedar kerjasama ekonomi atau diplomasi biasa. Ini menyangkut keamanan dan pertahanan bagi ketiga negara. Apa isi utama perjanjiannya? Sekarang kita masuk ke bagian yang paling penting. Inti dari perjanjian ini adalah konsep pertahanan bersama. Sederhananya, jika salah satu dari 3 negara tersebut mendapat serangan bersenjata, maka serangan itu akan dianggap sebagai serangan terhadap ketiganya. Misalnya, Arab Saudi mendapat serangan, maka Turki dan Pakistan tidak akan melihatnya hanya sebagai masalah Saudi. Begitu juga sebaliknya, jika Pakistan atau Turki diserang, maka Saudi juga akan ikut melihatnya sebagai ancaman terhadap keamanan bersama. Konsep ini mengingatkan kita bahwa pada artikel 5 NATO, yaitu prinsip bahwa serangan terhadap satu anggota dianggap sebagai serangan terhadap seluruh anggota. Bahkan Menteri Luar Negeri Turki mengatakan bahwa klausul dalam perjanjian ini secara teknis memiliki kemiripan dengan prinsip artikel 5 NATO. Tapi perlu dicatat, Mekah Agreement belum bisa disebut sebagai NATO versi dunia Islam karena struktur, mekanisme militer, dan tingkat integrasinya belum seperti NATO. Jadi lebih tepat menyebutnya sebagai Fakta Pertahanan Trilateral. Yang ketiga, kenapa Saudi, Turki, dan Pakistan? Pertanyaannya sekarang, kenapa 3 negara ini? Kalau dilihat masing-masing memiliki kekuatan yang berbeda. Arab Saudi punya posisi yang sangat penting, sangat strategis di Timur Tengah. Kekuatan ekonomi yang besar, serta peran penting dalam keamanan kawasan Teluk. Kemudian ada Turki. Turki memiliki salah satu militer paling kuat di kawasan dan industri pertahanan yang berkembang sangat cepat. Drone, kendaraan tempur, hingga berbagai teknologi militer Turki sekarang semakin dikenal di dunia. Selain itu, Turki juga merupakan anggota NATO. Kemudian ada Pakistan. Pakistan memiliki kekuatan militer yang besar dan merupakan salah satu negara dengan senjata nuklir. Jadi, kalau kita sederhanakan, Saudi punya kekuatan ekonomi dan posisi yang strategis, Turki punya kekuatan militer dan industri pertahanan, Pakistan punya kekuatan militer serta kemampuan nuklir. Ketiganya memiliki kepentingan masing-masing. Tetapi mereka juga memiliki satu kesamaan. Mereka sama-sama ingin memperkuat keamanan dan posisi strategis mereka. Yang keempat, apakah ini untuk melawan Iran? Nah,
Ini mungkin pertanyaan yang paling banyak muncul. Apakah Makkah Agreement sebenarnya dibuat untuk menghadapi Iran? Jawaban resminya, secara resminya tidak, teman-teman. Pihak Turki menegaskan bahwa perjanjian ini tidak ditujukan kepada Iran ataupun negara lainnya. Tujuan resminya adalah meningkatkan kerjasama pertahanan dan menciptakan efek pencegahan terhadap berbagai ancaman. Tetapi tentu saja kita tidak mengabaikan situasi geopolitik di kawasan. Timur Tengah merupakan salah satu kawasan dengan tingkat ketegangan geopolitik yang sangat tinggi. Arab Saudi memiliki kepentingan keamanan di kawasan Teluk. Turki memiliki kepentingan geopolitik yang luas di Timur Tengah. Dan Pakistan sendiri berada di kawasan Asia Selatan yang juga memiliki dinamika keamanan tersendiri. Jadi, meskipun bukan secara resmi sebuah aliansi anti-Iran, perjanjian ini tetap memiliki dampak geopolitik yang cukup besar. Yang kelima, apa dampaknya bagi dunia Islam? Dan ini yang menurut saya paling menarik. Karena Makkah Agreement bukan hanya tentang militer, ini juga menunjukkan bagaimana Arab Saudi, Turki, dan Pakistan semakin mempererat hubungan strategis mereka. Kalau bekerja sama ini terus berkembang, bukan tidak mungkin nantinya akan muncul kerjasama yang lebih luas. Bahkan ada pembicaraan mengenai kemungkinan negara lain ikut bergabung dalam mekanisme kerjasama tersebut. Tetapi tentu saja kita masih harus menunggu. Karena menandatangani perjanjian ini adalah satu hal. Membuktikan bahwa perjanjian tersebut benar-benar efektif ketika terjadi krisis adalah hal yang berbeda. Dan untuk saat ini, kita juga belum bisa mengatakan bahwa terbentuk sebuah NATO dalam dunia Islam. Namun, satu hal yang jelas, Makkah Joint Agreement merupakan langkah penting dalam hubungan Arab Saudi, Turki, dan Pakistan. Tiga negara dengan kekuatan kepentingan yang berbeda. Sekarang memilih untuk berdiri lebih dekat dalam urusan pertahanan, dan pertanyaannya adalah apakah ini hanya akan menjadi kerjasama tiga negara atau justru menjadi awal dari terbentuknya sebuah aliansi keamanan yang lebih besar dunia Islam? Kita tunggu perkembangan selanjutnya. Kalau menurut kalian, apakah negara lain seperti Mesir, Qatar, atau Indonesia seharusnya ikut dalam kerjasama seperti ini? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Dan teman-teman jangan lupa untuk bantu like, komen, dan subscribe video ini. Sampai ketemu di video selanjutnya. Let's go!